Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah agama, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Absanisa Nurizki yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini, adapun topik yang akan dibahas adalah Islam dan kebangsaan. Kepada anggota kelompok, silahkan perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kaira Putri Vera dengan nomor NPM 232122042. Perkenalkan, saya Lina Nurjana dengan NPM 2321222041. Perkenalkan, nama saya Azka Nur Syaban, NPM 2321222016. Dengan NPM 2321222043. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktu bagi saya menyampaikan tujuan pendidikan dari tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional. Adapun tujuan pendidikan Islam yaitu mewujudkan ketundukan kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia. Sedangkan untuk tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya adalah tentang cinta tanah air. Jadi, cinta tanah air dalam Islam adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Manifestasinya adalah melibatkan menjaga lingkungan, mengenal wilayah tanah air itu sendiri, dan mencintai produk dalam negeri untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Cinta tanah air ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negeri sendiri, dinilai sebagai syahid, sebagaimana yang gugur dalam membela ajaran agama. Adapun contoh dalam cinta tanah air ini, dalam sejarah Islam sendiri, adalah misalnya seperti saat Nabi Muhammad yang mencintai Mekah dan Madinah, dan cintanya ini bukan hanya syariat dari beliau, namun juga bersifat universal dan diajarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Secara operasional, cinta air dalam konsep Islam tertuang dalam hubul wasfon minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Adapun cinta tanah air dapat diwujudkan dengan nilai-nilai nasionalisme seperti rela berkorban, persatuan dan kesatuan, saling menghargai, kerjasama, dan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, saya akan meneruskan materi bagian dari bela negara. Nah, pada tanggal 23 Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang kini dikenal dengan resolusi jihad. Nah, di dalam resolusi jihad itu terdapat 3 poin. Yang pertama, bahwa setiap muslim, baik itu tua, muda, ataupun miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, poin yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut sebagai syuhada. Kemudian poin yang ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati.
Nah, pendidikan bela negara merupakan salah satu ikhtiar dan amal usaha dalam mempertahankan negara dari berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Adapun dasar hukum pendidikan bela negara dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 pasal 30 dengan bunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan resolusi jihad. Jadi setiap muslim wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Resolusi jihad oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan NU menekankan kewajiban umat Islam untuk memerangi penjajah dan merdeka. Pendidikan bela negara adalah salah satu upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman dan tantangan dan gangguan terhadap bangsa dan negara Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 dan Pasal 27 Ayat 3. Bela negara dalam pandangan Islam. Bela artinya suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki. Negara artinya wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. Dengan demikian, bela negara adalah suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Islam memiliki beberapa landasan dalil yang kuat dalam bela negara, salah satunya adalah Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 148. Wujud dari kegiatan bela negara dapat berupa ketaatan kepada pemimpin yang dalam istilah Islam disebut ulil amri, adalah orang yang diserahi tanggung jawab untuk mengurusi persoalan suatu kaum. Baik, yang selanjutnya ada pendekatan maqsid al-syariah. Maqsid al-syari atau maqasid al-syariah adalah konsep yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Inti dari konsep ini adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam harus muara kepada maslahat. Pembahasan tentang maqasid al-syariah secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh Al-Syabiti dalam kitabnya Al-Muwaqat. Lalu, yang ketiga ada kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa, contohnya adalah yang pertama ada membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, ada senantiasa melaksanakan amanah kedua orang tua. Yang ketiga, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan rumah, kampus, dan masyarakat. Yang keempat, ada ikut serta membantu korban bencana. Yang kelima, belajar dengan tekun. Yang keenam, mengikuti ekstrakurikuler kesemaptaan. Yang ketujuh, tidak berpengaruh lingkungan negatif. Lalu, ada pun beberapa ancaman terhadap pertahanan keamanan negara yang perlu diwaspadai. Yang pertama ada kenakalan remaja, yang kedua aksi kekerasan berbau sara, yang ketiga pelanggaran wilayah negara baik darat, laut, atau udara, yang keempat ada gerakan separatis, yang kelima mengubah ideologi selain ideologi yang dimiliki bangsa, yang keenam kejahatan dan gangguan lalu lintas, ketujuh kerusakan lingkungan, dan yang terakhir adalah sikap intoleran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kini kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi ini, teman-teman bisa bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan materi yang tadi sudah disampaikan di kolom komentar. Demikian tadi presentasi dari kelompok 8. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.